Shalom semuanya, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita lanjut, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sini karena kami membutuhkan Tuhan untuk menolong kami, membantu kami dalam memberi pengertian ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga setiap firman yang kami baca dan renungkan akan menjadi berkat buat kehidupan kami. Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Keluaran 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Mari kalau kita sudah siap, kita mulai dengan membaca firman Tuhan. Dengan judul Menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun,
yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering, dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah Bapak Ibu, kita sudah membaca Alkitab dari kitab Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Ini menjadi bahan perenungan di sepanjang minggu yang berjalan ini, mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Mei. Dengan tema Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 430 tahun orang Israel tinggal atau mendiami tanah Mesir. Dan 400 tahun lamanya mereka diperbudak atau mereka ditindas. Kisah mereka bermula dari keberadaan Yusuf di tanah Mesir. Kemudian orang Israel itu semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya. Mereka beranak cucu bahkan berlipat kali ganda, sehingga negeri Mesir itu hampir seluruhnya dipenuhi oleh orang-orang Israel. Itu kita dapat baca pada Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke-7. Keberadaan orang-orang Israel yang sudah begitu banyak jumlahnya di tanah Mesir menjadi suatu kecemasan atau ketakutan bagi pemimpin atau raja Firaun ketika itu. Sehingga dia harus mencari cara untuk menekan orang Israel, yaitu dengan cara memberikan mereka kerja paksa atau kerja rodi. Mereka kerja di luar batas kemampuan. Sehingga perbudakan yang amat lama selama 400 tahun ini membuat orang Israel sangat tertekan, sangat menderita. Dan karena itu mereka mengeluh, mereka berteriak, mereka mengerang. Di Alkitab mengatakan orang-orang Israel berseru minta tolong dan mereka mengerang. Dan Tuhan Allah mendengar seruan mereka dan mendengar erangan mereka. Pada waktu itulah Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham. Apa isi perjanjian daripada Tuhan Allah dengan Abraham? Yaitu bisa kita baca dalam Kejadian 15 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Sehingga dari situlah Tuhan menunjuk kepada Musa dan Harun untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam rangka pembebasan umat yang dikasihinya, yaitu umat Israel, untuk keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Sehingga sebelum mujizat-mujizat di dalam tula-tula yang disampaikan di hadapan Firaun itu, maka Allah mengeraskan hati Firaun. Seandainya Allah hanya membiarkan orang Israel pergi tanpa mengeraskan hati daripada Firaun, maka Firaun tidak akan melihat Allah sesungguhnya, Allah yang dihormati,
dimuliakan atau Allah yang dimiliki oleh orang Israel adalah Allah yang penuh dengan kekuasaan dan kedahsyatan. Sehingga Tuhan Allah mengeraskan hati Firaun berulang kali sehingga mujizat-mujizat terjadi supaya orang-orang Mesir, bahkan Firaun itu sendiri melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Di dalam Alkitab dikatakan supaya ia melihat aku adalah Allah yang berkuasa. Dan kita perhatikan bahwa ketika tula-tula itu diperlihatkan oleh Tuhan melalui Musa dan Harun, ternyata itu bukan sekedar untuk menunjukkan tula saja, tetapi juga Tuhan Allah sementara berperang melawan Allah-Allah atau dewa-dewa daripada Firaun atau orang Mesir. Dan 10 tula itu menunjukkan kemenangan dari pihak Allah, Allah Israel. Dan Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan untuk menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Abram, yaitu Kanaan. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan kemerdekaan, Tuhan memberikan pembebasan, kelepasan dari keterikatan perbudakan di tanah Mesir. Jika oleh kekuatan orang-orang Israel saja atau mengharapkan kekuatan orang-orang Israel saja dengan upaya dan kemampuan mereka sendiri untuk keluar dari tanah Mesir, maka tidak pernah akan terjadi. Bahkan mungkin sampai hari ini mereka tidak akan terbebas dari perbudakan di Mesir. Karena mereka tidak punya daya, tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi justru karena Tuhan Allah Israel campur tangan atas orang-orang yang Dia kasihi, dan karena Ia ingat dengan perjanjiannya, maka Allah setia kepada setiap janjinya. Maka Dia mengeluarkan orang-orang Israel dari tanah perbudakan dengan mujizat, dengan kuasa. Sehingga orang-orang Mesir, Firaun boleh melihat di balik orang Israel ada tangan Tuhan yang perkasa, Allah yang maha kuasa yang memberi kelepasan itu. Dan ketika kita membaca dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, perenungan kita sepanjang minggu ini, maka di pembacaan ini adalah belum lama orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan melakukan mujizatnya di Laut Teberau. Kembali kita melihat bahwa orang-orang Israel kembali mengeluh kepada Musa dan Harun karena ketika mereka diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk berkemah di depan Laut Teberau, maka sekali lagi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun menjadi sadar kenapa mereka dengan begitu ikhlas atau rela melepaskan orang Israel. Padahal itu bagi mereka adalah sebuah kerugian, dan dalam kekerasan hati Firaun, ya Tuhan Allah yang mengeraskan, kata firman ini, maka sementara orang Israel berkemah, seperti petunjuk Tuhan, maka orang Israel telah melihat ada pasukan khusus dari orang-orang Mesir yang datang untuk memerangi atau mengejar orang Israel. Mereka berjumlah 600 tentara atau pasukan berkuda. Ada 600 pasukan berkuda dengan perwiranya dan orang-orang terpilih yang diarahkan oleh Firaun, dan bahkan Firaun sendiri ada di sana untuk mengejar orang Israel. Dengan maksud supaya membawa kembali orang Israel kembali ke tanah Mesir. Dan dalam kecemasan dan ketakutan itu, orang-orang Israel mengatakan kepada Musa, lebih baik kita di Mesir, mati di Mesir, daripada kita mati di padang gurun. Dan Tuhan mendengar seruan itu. Maka Tuhan menyuruh orang-orang Israel untuk segera berangkat. Dan disinilah mujizat
terbelahnya Laut Teberau atau Laut Merah. Yaitu Tuhan menyatakan kuasanya supaya orang-orang Mesir dan Firaun melihat bahwa aku adalah Allah. Dengan mujizat-mujizat itu supaya orang-orang melihat bahwa ada Tuhan Allah Israel yang berkuasa. Itulah sebabnya Tuhan Allah mengeraskan hati Firaun supaya orang-orang Mesir dan Firaun melihat kemahakuasaan Tuhan Allah dengan mujizat yang Dia lakukan. Sebelumnya Tuhan Allah memimpin orang Israel untuk berjalan keluar dari Mesir dengan tiang awan dan tiang api. Maka ketika kita telah membaca firman Tuhan dalam bagian ini, kita melihat bahwa Tuhan memakai Musa dan Musa mengelurkan tongkat untuk membelah laut. Maka laut itu, Laut Teberau terpisah dan air itu menjadi seperti tembok di bagian kiri dan bagian kanan. Maka ketika orang Israel disuruh untuk berjalan terus, maka mereka ada dalam keadaan yang aman, ada dalam keadaan yang terlindung dan aman. Kemudian ketika orang-orang tentaranya Firaun mengejar, maka Tuhan membalikkan air itu dengan perantaraan daripada Musa yang mengulurkan tongkatnya, maka air itu meliputi memenuhi tentara dan atau perwira dan pasukan berkuda daripada orang-orang Mesir, sehingga mereka semua tenggelam di dalam Laut Teberau. Dan kemudian keselamatan terjadi bagi orang-orang Mesir, orang-orang Israel, dan tidak ada satupun dari orang-orang Firaun, orang-orangnya Firaun yang selamat. Semua mati tenggelam di Laut Teberau. Tuhan menyatakan mujizatnya, menyatakan kuasanya. Dan kita perhatikan pada ayatnya yang ke-30, di sana dikatakan bahwa demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang kita baca dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-14 sampai ayat 15 sampai 31 adalah mujizat yang nyata, yang benar-benar terjadi, yang Tuhan lakukan sebagai tindakan penyelamatan bagi orang yang dikasihinya. Tuhan begitu banyak melakukan mujizat kepada orang-orang Israel karena Ia ingat akan perjanjiannya dengan bapak-bapak leluhur atau kepada Abraham. Tuhan itu setia. Tuhan itu penuh dengan kasih. Maka kembali lagi keselamatan, kelepasan, kemerdekaan, pertolongan yang luar biasa atas Israel itu Tuhan nyatakan. Bahwa Tuhan memperlihatkan kuasa. Bahwa Dia adalah Allah, benar-benar Allah yang maha hadir. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah membiarkan umat yang dikasihinya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan mujizatnya dengan Laut Teberau yang terbelah, Tuhan mau menunjukkan penghukumannya terhadap orang-orang Mesir dan juga terhadap Firaun. Di sana ada tindakan penghukuman, tetapi juga ada tindakan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan selalu punya rencana yang ajaib bagi umat yang Dia kasihi. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu selalu sempurna. Suatu masalah dikatakan atau dialami oleh orang Israel, seolah-olah mereka
menghadapi jalan buntu. Di depan laut Teberau, sementara di bagian belakang itu adalah musuhnya. Tetapi Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi pertolongan selalu tepat pada waktunya Tuhan. Sehingga orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak pernah tidak ditolong oleh Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa Ia ada, Dia hadir, dan Dia Maha Kuasa. Tapi kita melihat di sini bagaimana orang Israel yang selalu saja ada dalam pengeluhan, selalu saja ada dalam keluh kesah dan bersungut-sungut, maka mereka baru melihat besarnya perbuatan Tuhan kepada orang Israel. Mereka melihat dengan mata mereka sendiri, di depan mata mereka sendiri, bagaimana besarnya kuasa Tuhan menolong orang Israel, melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu mereka menjadi takut kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan, dan mereka juga percaya kepada hambanya, yaitu Musa. Di sini juga menjadi pembelajaran kepada kita, bukan hanya kepada orang Israel, tetapi juga kepada kita. Orang Israel justru ketika mereka melihat mujizat, mereka kagum akan Tuhan. Bagaimana jika mereka tidak melihat mujizat? Apakah mereka akan kagum dan hormat kepada Tuhan? Menjadi sebuah pembelajaran kepada kita bahwa kita tidak harus menunggu mujizat dulu terjadi, baru kita percaya kepada Tuhan, baru kita menaruh rasa kagum kepada Tuhan, baru kita menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Bahwa mujizat terbesar bagi kita adalah keselamatan Tuhan Yesus, keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Kita telah dilepaskan dari kutuk dosa dan maut. Tanpa harus melihat mujizat terjadi dalam hidup kita, kepercayaan kepada Tuhan itu harus selalu ada. Kepercayaan kepada Tuhan itu harus selalu terpelihara dengan baik. Tanpa kita harus melihat mujizat daripada Tuhan, kita hidup dalam keselamatan pun, bahkan hidup hari ini pun kita masih bisa hidup, itu adalah juga bagian dari keselamatan atau mujizat daripada Tuhan. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaruh rasa hormat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak harus menunggu kita melihat hal-hal spektakuler terjadi di depan kita. Bukankah kita telah menjadi orang percaya, bahkan kita sudah menjadi orang percaya dari waktu yang lama, mungkin dari sejak kecil sampai kita ada hari ini. Justru iman kita dibangun kepada Tuhan karena kasih setianya kepada kita selalu kita alami dari hari ke hari. Mempercayai Tuhan itu ada, mempercayai Tuhan itu hidup, harus menjadi suatu kepercayaan yang benar-benar sudah menyatu di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan tetap taat dan setia kepada Tuhan hari lepas hari. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu setia pada janjinya, Tuhan itu selalu setia kepada firman-Nya yang Dia ucapkan, dan Tuhan itu selalu menjadi penolong yang setia kepada kita semua. Bukankah kita telah mengalami kehidupan? Bukankah kita juga telah mengalami keselamatan? Bukankah kita telah melihat kuasa demi kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Itu cukup bagi kita untuk memelihara kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bukan berarti bahwa ketika kita melihat kuasa Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Terus dalam hidup selanjutnya ketika kita mengalami pergumulan dan ujian, lalu kita belum mendapat pertolongan seperti yang kita inginkan, kita merasa bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir, Tuhan tidak sanggup menolong kita. Kita melihat bahwa pertolongan Tuhan kepada orang Israel dengan cara yang ajaib, dengan membelah laut Teberau, tepat seperti waktu dan rencananya Tuhan. Dan setiap rencana dan rancangan Tuhan itu sangat jauh dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rencanakan. Tuhan tidak pernah tidak menolong kita. Tuhan selalu menolong kita. Jadi apa yang harus kita lakukan?
kita tetap menjadi umat-Nya yang setia, yang percaya kepada Tuhan, setia kepadanya, beriman dalam segala situasi dan kondisi hidup, baik pada waktu kita ada tantangan, ada ujian, ada pergumulan, maupun ketika kita baik-baik saja, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan harus tetap stabil. Sehingga Tuhan memakai kita untuk menyaksikan kepada orang lain bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, adalah Tuhan Allah yang penuh dengan kuasa. Jika Dia sanggup menolong orang-orang Israel, Dia juga pasti akan menolong kita dalam kepelbagaian kebutuhan kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, ataukah kita ragu kepada Dia ketika kita diperhadapkan dengan jalan buntu, kesesakan, tantangan, dan ujian? Justru itu semua menguji kita, apakah dalam hal-hal yang sulit kita tetap percaya akan kemahakuasaan Tuhan terjadi buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa Engkau sedia menolong kami untuk menghadapi hidup kami hari lepas hari. Biarlah kami selalu percaya bahwa Tuhan Maha Hadir, Tuhan punya rencana yang sempurna untuk hidup kami, sehingga kami dengan kesadaran yang penuh menyerahkan hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Kami telah belajar bagaimana Tuhan memimpin, menuntun umat Israel di jalan-jalan keselamatan dengan cara Tuhan. Demikian hal yang sama juga akan terjadi kepada kami. Ajar kami untuk tetap hidup setia, beriman. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang kami alami dalam hidup ini. Kami percaya penyertaan Tuhan sampai akhir zaman. Kami tidak pernah akan ditinggalkan, kami tidak pernah akan dibiarkan. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah boleh diberitakan dan didengar oleh semua orang yang percaya, akan memberikan kekuatan dan penguatan kepada kami untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.